regulasi kita yang menjadi mandatori daripada PP 12 dan Permendagri 77 ini belum seluruhnya kita selesai. Ramperda, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini baru disepakati dan hari Selasa besok baru mau di paripurnanya. Gitu. Kemudian pergub pendukung untuk itu belum juga seluruhnya selesai. Kita baru yang selesainya adalah pergub hibah, pergub bansos, pergub BKK. Sementara pergub BTT itu masih in proses, pergub subsidi juga masih in proses, pergub penata sisdur, akuntansi dan penyusutan itu juga in proses semuanya. Jadi kondisinya pada tahun 2001 itu memang di Sumatera Barat organisasi BPKD-nya juga baru, aplikasinya baru, peraturan-peraturannya, regulasinya juga baru, dan orang-orangnya juga banyak baru. Jadi lengkaplah semuanya pada tahun 2001. Jadi kita berharap ya tahun 2021 ini kita masih bisa mempertahankan WTP walaupun dengan kondisi yang sangat mungkin jungkir baliknya sangat luar biasa sekali. Nah itu yang menjadi permasalahan kita. Nah kemudian ditambah lagi dengan di sistem ini ada sekarang perubahan-perubahan daripada sistem yang memang belum seluruhnya terakomodir dan standar-standar yang kita susun pun mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang dimintakan oleh regulasi. Jadi masih ada kita standar yang kita susun itu ya udah pakai aja ini dulu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu yang dimasukkan dari regulasi. Nah ini kondisi-kondisi ini yang membuat kita tidak bisa melaksanakan pengelolaan keuangan lebih cepat, mungkin lebih baik dan lebih ini. Nah ini yang jadi kendala kita 21. Dan kita sudah bersepakat ya untuk tahun 2022 ini kita mempergunakan aplikasi SPD dari perencanaan, penganggaran sampai ke penautusan. Ini yang kita harapkan kalau bisa sampai dengan akhir kita sepenuhnya kita mempergunakan aplikasi daripada SPD. Nah juga termasuk ya bagaimana kita menyambungkan daripada aplikasi SPD ini dengan pelaporan yang kita harus sampaikan kepada Menkyu, kemudian juga pelaporan kepada Mendagri, kemudian juga dengan Bank Nagari, ya, dengan Mendagri, berikut juga dengan ULP, ya, supaya dalam pelaksanaan kita bisa agak lebih cepat dan lebih baik lagi. Nah, kami yakin sekali, ya, baik Bapak Ibu yang di sini, SKPD yang diundang pada pasal ini, maupun Bapak Ibu yang hanya diundang melalui secara virtual. Ya. Ini mohon sebentar Bapak Ibu. Ya. Kami yakin ya, Bapak Ibu SKPD yang diundang hadir pada saat pelatihan hari ini maupun Bapak Ibu yang hadir secara virtual masih banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dalam penerapan daripada SIPD ini. Ya, bukan juga hanya itu, juga penerapan dalam pengelolaan keuangan kita dengan regulasi-regulasi yang baru ini. Jadi masih banyak hal yang masih belum belum settle, ya belum sempurna, yang memang perlu kita upayakan semaksimal mungkin untuk penyempurnaannya. Salah satunya adalah kita sengaja mengundang Pak Gagat, ya ahlinya atau pakarnya dari SPD ini, ya supaya dapat langsung kita berkomunikasi, kita bisa mengkonsultasikan, kita bisa mendapat petunjuk, kita bisa mendapat pembelajaran bagaimana kita mempergunakan aplikasi SPD ini yang seharusnya, sehingga apa yang diharapkan daripada regulasi itu kita bisa tercapai dengan sempurnanya. Jadi Bapak Ibu, kami berharap penuh ya kepada Bapak Ibu yang hadir ya pada hari ini maupun yang hadir pada di fisik maupun virtual untuk betul-betul mengoptimalkan dan memanfaatkan kesempatan ini ya, memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Dan hanya itu yang demikian hanya mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan berbasis ini saya nyatakan dibuka.
Ini apa? Boleh diminta aplausnya Bapak Ibu? Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak ini minta tolong sepenuhnya Pak bisa memberikan kepada kami semaksimal mungkin ya apa yang bisa Bapak berikan kepada kami. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Deliarti atas sambutannya. Selanjutnya, untuk lebih diberkahinya acara kita kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Yusdia Faridatul Hamdiah. Kepada Ibu Faridatul Hamdiah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil ni'man wal islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah salah dan dosa-dosa yang pernah kami perbuat, baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan pelatihan implementasi SIPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kami mohon kiranya ya Allah, acara ini selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran. Bersihkanlah hati kami, serta jernihkanlah pikiran kami, agar kegiatan ini menjadi hasanah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Dan jadikanlah kami orang yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Khalik, hanya kepadamulah kami berserah diri, dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Rabbana zolamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk dapat mencicipi makanan yang telah kami sediakan sesuai dengan SE Gubernur nomor 01-PSLB3PK-DLH-2022 tanggal 8 Februari 2022 bahwa kami tidak menyediakan air kemasan. Terima kasih. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan implementasi SIPD di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Semoga acara kita ini semua dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, acara akan kita serahkan kepada moderator, yakni Ibu Desi Yultini SEAK, untuk memandu penyampaian materi yang akan diberikan oleh Bapak narasumber, sekaligus diadakannya diskusi tanya jawab nantinya. Saya Sylvia Rita selaku MC undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bersama hadir di ruangan ini dalam rangka pelatihan implementasi SIPD yang dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kita selalu mendapat, insya Allah mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Badan BPKAD yang kami hormati, kemudian teristimewa tentu narasumber kita, Bapak, saya nggak nyebut nama panjangnya, nama panggilannya Bapak Gagat gitu. Jadi kalau di seluruh Indonesia nggak ada yang nggak tahu, nggak kenal tuh Bapak Gagat, nggak ada yang nggak kenal. Nah, jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi ya, karena semuanya pasti tahu kalau SIPD itu siapa, itu Bapak Gagat. Beserta ada anggota ya Pak ya, Bapak Akhyar ya yang hadir pada kesempatan ini. Ada dua narasumber kita. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak oleh Ibu Kaban Pak, Ibu Kepala Badan. Perlu kami tambahkan lagi di sini bahwa yang hadir di hadapan kita pada kesempatan ini adalah ada kalau dari BPKAD seluruh bidang ini Pak, ya seluruh bidang harusnya hadir. Istimewanya tentu bidang anggaran sama bidang perbendaharaan ya, ada kabitnya, ada Bu Yen. Kemudian kalau dari bidang anggaran ada Bu Epi beserta stafnya. Dan seluruh Kasubag Keuangan garis miring program, kemudian bendahara penerimaan, harusnya bendahara pengeluaran, dan dan bendahara pembantu ya, penerimaan pembantu itu pengeluaran pembantu. Nah, namun karena keterbatasan tempat, maka kita memang mengundang langsung, menghadirkan langsung di ruangan ini untuk beberapa SKPD yang sifatnya besar sebetulnya. Ya, seperti dinas pendidikan, dinas sosial, jadi banyak-banyak OPT-nya juga gitu loh. Kemudian yang tentu pasti Bapenda yang pendapatannya paling banyak gitu ya, yang setiap hari harus mengintegrasikan pendapatan. Nah, itu yang hadir pada kesempatan ini, dan di link Zoom itu semua yang terkait itu hadir di lokasi masing-masing karena keterbatasan tidak bisa dihadirkan bersama di sini. Dan tadi Bu Yen udah komplain terus DPRD kenapa nggak diundang langsung. Udah datang Bu Yen? Belum ya DPRD-nya? Karena memang DPRD yang sudah menguangkan pertama kali mencoba SIPD-nya gitu loh. Nah, kemudian Pak Gagat ini kami laporkan juga perkembangan terakhir apa yang sudah kita manfaatkan dari SIPD. Jadi untuk tahun 2021 kita murni memang di SIPD-nya itu hanya memakai perencanaan saja Pak, ya hanya perencanaan. Jadi APBD semuanya di sana, RKA, DPA semuanya di sana. Tapi ketika memasukkan tausan tidak bisa. Nah makanya kita stop sampai di sana. Kemudian datanya diekspor ya, apa namanya, dimigrasikan ke SIPKD Pak. Jadi kita pakai SIPKD. Ini ada Nevo nggak di sini? Nggak ada ya, yang ininya. Jadi kita ada programmer ya, Ibu Del ya. Nah, semacam itu yang memang menyiapkan di Kementerian Dalam Negeri juga dinyatakan boleh pakai pendamping ya Pak ya, sepanjang belum bisa memanfaatkan SIPD. Maka kita pakailah SIPKD. Nah itu alhamdulillah selesai. Posisi terakhir ini kita menyiapkan laporan keuangan ya Bu Yen. Dan laporan keuangan itu dari sisi SKPD-nya udah tampil tetap ya, sama sih kalau tahun lalu kita juga pakai SIPKD Pak. Ya, jadi tahun lalu sih pakai aturan yang lama kan Pak ya. Nah tahun sekarang kan sudah sesuai dengan PP 12, sudah sesuai Permen 77 ya, dan akun-akunnya juga sudah sesuai dengan Permen 90 gitu ya. Nah SIPKD bisa ya? Ya udah LRA, neraca, LPSAL untuk seluruh
Ya SKPD bisa. Sekarang mungkin kita mau ngelihat Pemdanya gimana gitu ya. Nah, konsolidasian Pemdanya nih Pak. Nah, itu. Nah, di 2022 ini kita berharap ya sesuai dengan perintah dari pusat juga bahwa kita harus bisa memanfaatkan full untuk SIPD, nah kan gitu kan Pak ya. Nah, jadi kita tetap anggaran udah oke. Nanti kita mau masuk pergeseran lagi nanti di SIPD. Nah, kita masuk ke penata usahaan yang terutama sekarang waktu penerbitan UP ya, kemudian pengentrian pendapatan. Nah, itu terjadi ada beberapa permasalahan sehingga ada kendala-kendala. Nah, ini kita memang mau tidak mau nih harus minta dari pusat ini Pak pengarahannya gimana. Di samping sekarang mungkin kalau dari sisi modul-modul kita udah dapat ya Pak ya, modul penata usahaan untuk pendapatan, untuk belanja, untuk pengeluaran, belanja, penelitian UP modul udah gitu loh. Cuman ketika mengimplementasikan terjadi permasalahan. Nah, itu memang kita harapkan pelatihan ini mungkin apakah semacam overview lagi modul tadi ya dari sisi penata usahaannya ya kan, pelaksanaan penata usaha nanti pertanggungjawabannya itu nanti ngikut ke ujungnya, tapi yang penting sekarang penata usahanya ya Pak untuk entrian pendapatan dan belanja. Nah, itu Pak Gagat. Ya. Itu yang kami inginkan outputnya nanti dari hasil pelatihan ini untuk penata usahaan, nah, gitu Pak. Jadi kalau seandainya ini waktu untuk tatap mukanya kan istilah dan mungkin via Zoom-nya bisa saja selesai sampai sehabis-habisnya hari ini ya. Insya Allah kita berdoa semoga kita dilindungi dari bencana yang menyertai gempa. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga. Tapi tadi dapat informasi di Pasaman banyak ini ya Bu Yen, ada yang meninggal, ada bangunan banyak rusak. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga yang mendapat musibah ya diberi kesabaran dan diterima Allah untuk bagi yang meninggal, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin, amin. Dan kita yang di sini insya Allah selalu berdoa supaya kita dijauhkan dari bencana itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu Pak Gagat. Jadi kita minta waktu sepenuhnya. Kalau seandainya nanti Pak Gagatnya mungkin sudah selesai sampai sore terkait dengan SKPD, tapi nanti dengan BPKAD-nya belum selesai, akan kita selesaikan, kita sambung besoknya Pak Gagat, gitu. Nah, jadi kita memang butuh sekali sampai oke di sistemnya, di SIPD-nya. Nah, mungkin yang paling nanti untuk belanja nanti, kalau seandainya SKPD udah selesai nanti, kita okekan untuk BPKAD, dan kalau untuk pendapatan kita okekan untuk Bapendanya. Nah, mungkin dua itu nanti kita bisa menularkan kepada SKPD yang lain untuk itu. Kalau dari sisi keterbatasan waktu yang sekarang. Demikian saja Pak, kami serahkan waktu secara penuhnya kepada Pak Gagat beserta tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaban yang sudah mengundang kami meskipun terlambat konfirmasinya. Bu Kabit, semangatnya luar biasa. Fungsional sekarang. Oh, fungsional. Yang penting penghasilannya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana semangatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, masa waalaikumsalam kok lemes. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Pak Gagat, ada di depan, bantu kami adalah Pak Akhyar. Akhyar ini dari tim SIPD juga, tapi posisinya dia di Bandung. Jadi tim SIPD itu nyebar di mana-mana, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada yang di Batam. Nah itu hari ini kebetulan saya yang diminta untuk datang sini karena Bu Kaban komunikasi, ya saya datang. Sebagai pembukaan, Bapak sekalian, SIPD itu diuji pertama kali penganggaran itu oleh Sumatera Barat. Saya masih
ingat Sumatera Barat tahun 2021 APBD sudah jadi, SOTK baru, pelantikan tidak jadi, balik lagi ke SOTK lama. Terus APBD-nya gimana? Nah, itu sudah pusing kepala saya itu. Ini maksudnya gimana? Itu ujian pertama kali SIPD itu, Sumatera Barat. Nah, apalagi posisinya posisi sudah dievaluasi oleh Kemendagri. Nah, tambah pening lagi kepalanya. Gimana ini posisinya? Alhamdulillah dengan segala jungkir baliknya selesai juga. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami dengan Bu Kapan dan Bapak Ibu yang memandani di SIPD di Sumatera Barat itu tahu lebih awal ya, masalah-masalah yang ada di SIPD, bagaimana fleksibilitas jika kendala-kendala baik itu organisasi, kebijakan atau teknis itu kemudian muncul di daerah. Ya. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu sekalian yang belum menetapkan APBD dari sisi data di kami itu ada berapa ya? Sekitar 20-an daerah di Indonesia yang masih penetapannya dilihat di APBD di SIPD itu belum ada. Tapi tidak tahu prakteknya seperti apa, saya tidak tahu. Tapi sebagian besar itu adalah daerah-daerah saudara-saudara kita yang di wilayah timur di Papua yang susah sinyal. Nah ini tapi datanya ada. Ini perkembangan selanjutnya. Nah, data juga yang tadi malam saya terima untuk analisa di APBD itu ada sekitar 144 daerah baik provinsi maupun kabupaten yang belum mensinkronkan APBD-nya dengan Sirup. Nah, itu karena diminta laporannya, saya sampaikan laporannya sekian. Nah, karena SIPD, Bapak Ibu sekalian, itu bukan semata-mata mengganti sistem. Apakah Bapak Ibu menggunakan sistem yang sebelumnya itu ya, SIM, pokoknya SIM apa aja lah yang sebelumnya tadi itu, bukan semata-mata mengganti sistem itu. Tetapi ini adalah kepentingan data, kepentingan kesamaan prosedur, kepentingan kesamaan dokumen, kemudian pengamanan user, dan transaksi digital. Itu masih panjang perjalanannya SIPD. Mohon dukungannya dari Bapak Ibu sekalian dan masukannya kepada kami sebagai tim teknis yang mengelola SIPD jika ada kekurangan-kekurangan. Sudah pasti bahwa kekurangan itu ada karena bagaimanapun itu buatan manusia juga. Nah, yang perlu saya sampaikan pertama, Bapak Ibu sekalian, sejak dari perencanaan untuk tahun 2023, ini teman-teman Bapeda ada ya? Bapeda, ya, teman-teman Bapeda, mohon memperhatikan referensi baru yang berkaitan dengan telah ditetapkannya updating data dari Permen 050 2021. Ya. Nah, itu yang baru tahun 2022 itu sudah kami update di SIPD. Nah, dari sisi perencanaan untuk standarisasi output sub kegiatan, ya, itu sudah dibakukan di sistem, ya, dari Permen tadi, dari Kepmen tadi itu, Kepmen 050 itu sudah dibakukan di sistem. Nah, tetapi daerah masih diperkenankan untuk menambah, tapi tidak boleh merubah yang sudah ada. Tuh. Kalau belum diupdate dan belum bisa tampil, mohon sampaikan kepada kami, karena untuk APBD tahun 2023, standarisasi tadi sudah harus digunakan. Ya, standarisasi output. Nah, standarisasi output ini nanti akan kebawa sampai ke penatausahaan. Ya, sampai ke penatausahaan akan dibawa. Jadi, ketercapaian realisasi sekian, outputnya tadi itu tercapainya berapa, itu diminta oleh pimpinan-pimpinan di pusat supaya setiap rupiah keuangan yang keluar itu kaitannya sama outputnya apa. Ya. Ini dari sisi perencanaan. Nah,
masih dari sisi perencanaan pula, jika daerah kemudian kepala daerahnya mengikuti pilkada di tahun 2024, tetapi masa jabatannya habis lebih dulu, maka harus membuat dokumen sambungan namanya RPD. Itu juga harus dimasukkan di SIPD. Ya. Nah, tapi kalau Sumatera Barat kayaknya enggak deh, ya. Habis pas di 2024 ya, enggak ada PJ ya. Kalau nggak ada PJ berarti nggak perlu. Nah, nggak perlu itu. Nah, masih di perencanaan juga, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk updating terhadap referensi nasional, nomenklatur kegiatan subkegiatan, itu sudah ada sistem updatingnya sendiri, jadi tidak perlu update rata semuanya. Jadi nanti update perbarui langsung. Itu kami di Kemendagri sudah dibuatkan sistemnya, dan itu bisa update, tinggal SIPD-nya mengabsorb dari sistem updating data referensi. Nah, itu teman-teman Bapeda harus terus memantau referensi-referensi baru tadi. Ya. Sebenarnya dari referensi yang sudah ditetapkan tadi itu, secara kebijakan itu bisa diberlakukan di tahun 2022. Sebenarnya bisa. Tetapi melihat penetapannya tadi itu sudah didahului oleh APBD-nya jadi dulu, nah itu akhirnya saya sebagai tim teknis nahan, jangan sampai bongkar APBD gara-gara perubahan referensi tadi itu. Ya. Nah, tetapi jika ada yang diperlukan dari referensi terbaru tadi itu untuk kepentingan tahun 2022, tolong sampaikan ke kami. Kami akan deliver referensi tadi itu untuk tahun 2022 ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, terakhir di perencanaan, Bapak Ibu sekalian, kami akan mengupdate pola inputting data harga satuan. Sebenarnya kan harga satuan atau ASP-nya itu sebenarnya kan sudah harus ada di perencanaan sebenarnya. Tapi banyak ASP itu adanya di penganggaran. Nah, harga satuan yang baru di tahun 2023, yang tahun 2022 enggak bisa dipakai. Enggak bisa dipakai. Nah, karena beda kodifikasi dan beda mapping. Mapping kepada kode rekeningnya berbeda. Jadi kalau misalnya Sumatera Barat mau menyusun APBD atau RKPD 2023, maka kan itu copy referensi 2022, statusnya begitu. Tetapi setelah copy, silahkan di-download harga satuannya, dari Excel tadi itu di mapping ke kode baru, yang lama dihapus, diganti yang baru, di-upload yang baru. Nah, jadi tidak bisa menggunakan update harga saja untuk yang tahun 2022. Itu sudah pasti tidak bisa. Jika di perencanaan sudah melakukan penyusunan renja dengan menggunakan nomenklatur yang sebelum updating, maka akan keluar notifikasi harap diubah ke referensi baru. Ada kuning-kuning itu. Nah, ya ada kuning-kuning itu, silahkan diklik untuk diubah. Nah, ngubahnya dari SKPD-nya masing-masing. Kalau ada tanda kuning-kuning itu silahkan diubah. Nah, maka yang diubah tadi akan dikunci, akan pindah ke nomenklatur yang baru. Ya, bisa jadi nomenklaturnya sama, tapi yang nomenklatur lama itu tidak ada tidak ada satuan outputnya. Yang baru itu keluar satuan outputnya. Nanti kita coba contohkan ya. Nah itu di tahun 2023 ya, Bapak Ibu yang di anggaran silahkan Bapak Ibu di perencanaan silahkan dites, dicoba. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari yang tahun 2023 kan semakin hari harus menjadi lebih baik, kan gitu kan. Nah, kalau sudah lebih baik
ya tambah hari tambah baik gitu. Itu di perencanaan. Kemudian di penganggaran. Kembali ke harga satuan, kami mohon kepada tim harga satuan. Tim harga satuannya di siapa, Bu? Di BPKD atau BPKD ya? Oh, kalau bisa dipindahin semua ke BPKD di aset. Karena tupoksinya memang di situ mestinya, kalau sesuai dengan. Untuk menyempurnakan harga satuan dengan klasifikasi baru dan dengan harapan satu, mengeluarkan komponen PPN dari harga satuan. Ya, jadi harga satuan kan belum ditetapkan untuk tahun 2023. Nah, mohon dikeluarkan komponen PPN-nya. Jadi tidak termasuk PPN itu harga satuan. Nah, nanti dampaknya saya sampaikan kalau prakteknya ya. Saya lihat seperti apa prakteknya nanti akan kemana. Jadi harga satuannya itu harus dikeluarkan PPN-nya. Yang kedua, melihat data statistik di SIPD, banyak SKPD yang menurut kami itu out of control. Misalnya begini ya, semua subkegiatan ada ATK-nya. Hampir semua subkegiatan ada perjalanan dinas. Hampir semua subkegiatan itu ada makan minum. Nah, ini akan dirapikan oleh SIPD. Akan dirapikan di mana belanja-belanja tadi itu harus ditempatkan di subkegiatan yang sesuai. Jika memang tidak diperlukan belanja tadi, maka tidak diperlukan untuk ditaruh di rincian belanjanya. Contoh misalnya Bapak Ibu ya, belanja sosialisasi perda misalnya gitu ya, sosialisasi perda baru. Nah, di situ ada sewa gedung, makan minum, perjalanan dinas, narasumber, masuk akal enggak? Masuk akal. Nah, tapi keluar kemudian belanja modal, beli laptop. Ah, karena masuk akal. Tapi terjadi enggak? Terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Nah, ini karena pendekatannya tadi itu pagu. Oh, ini pagunya masih ada sisanya. Saya belikan apa? Yang enggak, yang kurang-kurang banyak dititip-titipin kemana-mana. Nah, ini akan kita rapikan dengan memunculkan menu namanya akun library. Jadi ada perpustakaan akun di setiap subkegiatan, yang mana sebagian untuk sampai jenis belanja diatur dari pusat, untuk sampai SRO diatur oleh daerah, dalam hal ini adalah admin di BPKD anggaran. Ya. Contoh misalnya, sampai SRO-nya untuk sosialisasi tidak boleh membeli tas. Nah, misalnya belanja souvenir tidak boleh. Ya sudah, belanja souvenir dikunci oleh BPKD, maka untuk subkegiatan itu tidak bakal bisa beli souvenir. Ya. Itu kita serahkan kepada daerah untuk mengatur manajemennya melalui SIPD di tahun 2023. Mudah-mudahan sebelum bulan Juni sudah saya bisa masukkan ke production dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan tadi itu pada saat penyusunan RKA di KUA, ya, pra RKA di KUA. Nah, dengan demikian harapannya adalah bisa rapi, di mana belanja perjalanan dinas itu harus ada. Jangan semua subkegiatan ada perjalanan dinas. Jangan semua subkegiatan ada ATK. Jangan semua kegiatan makan minum. Nanti kekenyangan Bapak Ibu. Ini makan, sini makan. Kegiatan ini makan, sana makan. Nah. Tapi buka pan enggak gemuk-gemuk. Bercanda Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Supaya rapi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di media, daerah ini
selalu diserang terus sama pusat, sama Bu Sri Mulyani. Wah, yang belanjanya ini tidak jelas. Kemarin diserang lagi uang daerah mengendap sekian triliun. Ya udah, memang faktanya begitu. Ya. Jadi kita harus melakukan perbaikan-perbaikan melalui SIPD ini. Nah, kami hanya membantu secara teknis, nanti kebijakannya dilakukan oleh tim Dagri dan detailnya oleh tim daerah. Ya. Itu yang akan muncul di tahun 2023. Kemudian masih di anggaran, Bapak Ibu, untuk harga satuan, jika dari perencanaan dan penganggaran itu masih ada kekurangan, ya, maka ada sistem baru di SIPD, usulan harga satuan dari SKPD. Jadi SKPD bisa mengusulkan harga satuannya. Misalnya ini, Dinas Pertanian mau membeli cangkul bermata dua. Cangkulnya tajamnya itu dua, di atas dan di bawah. Bisa begini-begini nyangkulnya, mungkin ya, enggak tahu. Nah itu di harga satuannya enggak ada. Usul lewat SIPD. Nanti diverifikasi oleh tim harga satuan. Siapa yang memegang tim harga satuan, kalau itu dianggap layak, dokumennya sudah cukup, langsung masuk ke SIPD. Nah itu akan kami munculkan. Nah itu bagian-bagian dari development kami mengembangkan SIPD dari sisi perencanaan dan penganggaran, Bapak Ibu sekalian. Apakah itu mudah? Enggak juga. Sekarang aja mungkin penggunaannya masih belum sempurna. Ya, belum sempurna. Tapi kami tidak menunggu itu. Ya, terus saja. Terus makanya belajar tiada henti. Nah, udah terus belajar tiada henti. Nah, itu di penganggaran. Nah, masih di penganggaran, kami dengan tim DJPK dalam hal ini sinergi. Ya. Kemarin sudah berhasil untuk mengkoneksikan data APBD ke DJPK. Jadi DJPK itu membaca APBD-nya Bapak Ibu. Sekalian itu sudah langsung direct sekarang. Jadi kalau yang pakai SIPD ya dari SIPD tinggal klik aja sudah itu masuk ke DJPK. Nah, hari-hari ini kami membahas bagaimana mengirimkan jika Bapak Ibu melakukan pergeseran, ya, yang mana biasanya tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Ini harus saya sampaikan ke Kementerian Keuangan bahwa pergerakan APBD itu ada pergeseran, ada perubahan. Nah, biasanya yang diminta yang perubahannya aja. Ini kami akan coba setiap pergeseran report ke Kemenq. Ya. Setiap pergeseran report ke Kemenq. Nah, ini supaya data di pusat, di Kemendagri dan di Kemenq itu sinkron, sama. Tidak ada perbedaan data. Itu di anggaran. Dengan teman-teman LKPP, ya, sudah sepakat bahwa seluruh data APBD yang memerlukan paket pekerjaan memerlukan penyedia barang jasa, semuanya diambil datanya dari SIPD. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 114 daerah yang belum mensinkronkan. Saya tidak tahu apakah termasuk Sumatera Barat. Datanya ada di handphone saya. Itu akan dihubungi oleh LKPP untuk mensinkronkan. Tetapi cara dunia maya sudah saya kirimkan semua ke LKPP untuk dicek apakah daerah-daerah ini disirupnya sesuai dengan anggarannya. Nah, kalau tidak sesuai, nah nanti pasti ada evaluasi. Nah, ini untuk memudahkan dan interkoneksi data yang mudah, ya. Silakan Pak, di depan masih kosong.
Ya. Slide saya ada. Slide. Saya tampilkan slide ya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk di SIPD. Silakan di share screen. Sekarang gempa susulan. Ya. Biasanya susulannya lebih kecil kan? Biasanya lebih aman. Kalau lebih besar berarti yang tadi pendahuluan. Gempa nanti naiknya ke atas saja ya. Jangan ke bawah. Lantai atas. Bismillah, bismillah. Bismillah. Nah, udah kita pasrahkan sama yang kuasa. Oh iya, Pak Gagat sudah tua enak ya, yang masih muda kan masih panjang. Sekarang Bapak Ibu untuk yang penata usahaan, ya, saya sampaikan apa kendalanya. Ini fakta saya sampaikan Bu Kapen biar tahu juga. 2021 penata usahaan itu sudah ada. Awal diterapkannya penata usahaan 2021 yang masuk ke SIPD untuk menjalankan penata usahaan itu 200-an lebih. Ya, 200 daerah. Penata usahaan. Nah, sampai berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang bertahan tinggal 26. Nah, bahasa Jawa itu merotoli. Apa kalau di sini, Bu? Berguguran. Nah, ya, berguguran. Ya, enggak apa-apa, silahkan. Makanya sudah disiapkan surat dari Pak Dirjen itu, boleh menggunakan di luar SIPD, tapi direkam di SIPD. Nah, kami sebagai pendevelop melakukan evaluasi. Kenapa sih kok pada berguguran? Gitu ya. Nah, sebelum membuat itu kami sudah mempelajari SIPKD, SIMDA, SIMRAL, SIMAKDA, banyak SIM-SIMan itu kan ya. Saya pelajari semua. Ya memang beda Bapak Ibu. Iya, memang beda. Nah, susahnya itu susah pada saat bagaimana regulasi itu harus diikuti. Contoh misalnya Bapak Ibu, DPA. Sebelum kami menerapkan SIPD, saya yakini di daerah-daerah, DPA itu ada di penganggaran. Bahkan ada daerah yang SPD pun di anggaran. Tapi di SIPD, DPA ada di penata usahaan. Nah, untungnya Sumatera Barat belum menggunakan penata usahaan di tahun 1. Kalau enggak, sudah APBD-nya mabuk, penata usahanya tambah mumet. Karena kalau data APBD-nya sudah masih putar balik, itu penata usahanya juga nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nah. Itu yang pertama. Jadi memindahkan DPA dari tahapan anggaran ke tahapan penata usahaan. Ya. Nah, apakah kemudian di BPKAD selaku BUD nanti DPA itu diurus oleh terserah apa? Yang jelas bahwa secara tahapan di PP 12 dikatakan bahwa DPA itu berarti kan harus
Banyak daerah udah marah-marah, Pak ini gimana? APBD sudah saya tetapkan di bulan Desember tanggal 15. Sudah perda, sudah perkada, sudah penjabaran. Tapi saya tidak bisa cetak DPA. Ya memang nggak bisa, karena DPA merupakan pelaksanaan anggaran. Kalau pelaksanaan anggaran berarti bulan Januari, nggak bisa Desember. Udah pada bertengkar, rame. Ya saya diam aja, regulasinya begitu. Nah, ada daerah yang begini, Pak, biasanya ada seremoni dari Pak Bupati atau Pak Gubernur atau Pak Wali itu menyerahkan DPA kepada SKPD di bulan Desember. Berarti DPA-nya tanggalnya Desember dong. Padahal itu dokumen pelaksanaan. Kalau dokumen pelaksanaan tanggalnya paling cepat itu 1 Januari. Nah, itu sudah ruwet di penatausahaannya di situ. Pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, regulasi yang berkaitan dengan SPD, regulasi yang berkaitan yang paling banyak adalah dengan pelaksana kegiatan atau pelaksana keuangan. PA, KPA, PPTK, PPK, bendahara, bendahara pembantu, bendahara penerimaan pembantu. Ruwet sudah. Nah, karena apa? Kalau di SPD semuanya harus dimasukkan lebih dulu. Sementara penunjukannya belum jelas. Jadi Bapak Ibu, apa boleh gajian sebelum PPTK-nya ditunjuk? Kalau menurut SPD, tidak boleh. Karena kan gajian ada PPTK-nya. Ya udah Pak, diaur aja. Ya bisa-bisa aja sih Pak. Tapi kan itu harus ketetapan melalui SKPA. Nah, SKPA-nya sudah ada enggak? Nah, itu. Jadi urutannya ini panjang Bapak Ibu. Jadi menegakkan regulasi tadi di dalam sistem tadi itu menimbulkan keruwetan. Ini ruwet. Nah, ketentuannya kan DPA sudah ada, KPA bagian penangannya kepada KPA. Nah, misalnya di sekretariat BPKD, siapa sih yang menjadi PPK SKPD dan siapa yang menjadi KPA di sekretariat, misalnya begitu. Itu sudah tiap-tiap daerah udah beda-beda. Ya. Nah. Pernah enggak pejabat eselon 3 Kabid menjadi PPTK? Nah, banyak daerah yang namanya PPTK itu staf Pak. Nah kan gitu. Tapi kan regulasinya mengatakan jika tidak ada KPA maka PPTK adalah setingkat di bawah PA. Berarti kan eselon 3. Nah di sistem baca jadi bingung itu. Ruwet ini apa ini. Nah, buat saya sih biarin aja ini pembelajaran buat bagi kami pembelajaran, buat daerah juga pembelajaran menjalankan regulasi yang ada. Ya. Misalnya Dinas Pendidikan
atau sekretariat daerah, atau PU misalnya. Pak, saya ada KPA. Satu KPA ini Pak, anggarannya besar. Boleh enggak bendara pembantunya 2? Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Ya, tapi kan enggak boleh. Pak, kita enggak usah KPA, tapi Pak PA mau nangani semua, tapi perlu bendara pembantu. Boleh enggak? Boleh. Tapi ada enggak di daerah yang begitu? Banyak. Makanya yang bilang tadi berguguran tadi itu. Oh, boleh berguguran, banyak itu berguguran. Enggak bisa, jadi yang sudah ditetapkan tadi itu enggak bisa diimplementasikan di dalam sistem. Ya. Itu dari sisi organisasi. Berikutnya adalah dari sisi fleksibilitas RAK, Bapak Ibu. Fleksibilitas RAK ini krusial. Nanti saya tunjukkan di prakteknya. RAK itu nyawanya penatausahaan. Jadi kalau pengen penatausahaannya bagus, nyawa awalnya itu adalah di RAK. Jadi RAK-nya harus bagus. Kunci RAK itu ada 3. Ya. 1, gaji harus cukup. Gaji. Kan tidak ada kegiatan lain, kegiatan gaji kebayar. Gaji dan komponen gajinya. Jangan sampai diplotkan semua di gaji pokok. Ya. Nah, sama komponen gajinya sudah harus lengkap dan itu harus benar. Ya. Yang kedua, tali, telepon, air, listrik, internet. Itu pokoknya pembayaran-pembayaran yang nggak bisa ditunda, itu harus hati-hati membuat RAK-nya. Yang ketiga, honor-honor. Honornya non-PNS ya. Dan bagaimanapun juga sama, harus dibayar. Nah itu harus diteliti, jangan sampai ada yang miss di setiap RAK-nya. Jadi saya dengar di sini RAK-nya 6 bulan sekali. Wah, keren itu Bapak Ibu. Nanti SPD-nya 6 bulan, periodenya 6 bulan ya. Periodenya semesteran. Nah, itu bagus. Tidak akan banyak kendala. Yang banyak kendala itu kalau SPD-nya bulanan. Mabuk. Nah, di RAK jika SPD-nya 6 bulan, mengikuti periode SPD, harus ditambahkan dengan nilai UP-nya. Itu yang di periode SPD pertama, tambahkan nilai UP-nya. Karena UP di SPD itu mengurangi pagu SPD. Tidak seperti di SIM yang sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu SPD-nya 1 miliar. Ada UP itu 200 juta. Meskipun UP-nya tadi itu gelondongan, tapi dari sisa SPD itu tinggal 800 yang bisa digunakan. Karena SPP-nya tadi saya kunci. Kalau enggak, sewaktu-waktu Bapak Ibu enggak bisa GU. Nah itu harus diperhitungkan. Nah, kunci seperti itu. Nanti kalau sudah praktek setahun, udah tahu selahnya, lancar Bapak Ibu. Ya. Kalau pertama ya kayak begini berdarah-darah perang, ya, salah mulu. Gitu. Ya. Nah itu jika RAK-nya baik, maka penatausahaannya akan baik. Berikutnya SPD di penatausahaan, ya Bapak Ibu sekalian, tidak dikenal SPD kumulatif. Kita nggak kenal SPD kumulatif. Kayak di yang sebelumnya saya pelajari dari sistemnya itu kumulatif. Misalnya SPD 1 keluar, kemudian keluar SPD 2, maka SPD 2 itu sama dengan SPD 1 plus SPD 2. Kan gitu kan? Nah, kalau di kami enggak, SPD 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3. 4 ya 4.
sesuai dengan periodenya. Tetapi SPD 1 misalnya bulan Januari sampai Juni, apa bisa digunakan di bulan Desember? Bisa. Tetap bisa. Satu transaksi bisa menggunakan 2 SPD. Bisa. Nah, itu kami mengacu kepada regulasi mengatakan bahwa SPD itu adalah dokumen periodik. Kalau dokumen periodik berarti satu periode ya satu. Nah, jika ada daerah yang biasanya membuat SPD tadi itu per kegiatan, nah ini yang rumit. Pak, biasanya saya keluarkan SPD-nya hanya kegiatan ini saja, yang ini belum, Pak. Nah, itu enggak bisa. Enggak bisa. Iya, jadi SPD itu kalau memang tidak dikeluarkan, ya tidak keluar di periode itu, keluarnya di periode berikutnya. Misalnya nih, ini Bu Kaban misalnya marah, anak-anak ini mau saya hajar. Gajinya saya tidak keluarkan yang untuk Januari sampai Juni. Ya. Tidak dicentang itu di SPD-nya. SPD gajinya enggak keluar Januari sampai Juni. Boleh enggak nanti dikeluarkan khusus SPD gaji? Enggak bisa. Ya berarti di semester 2. Paham ya, Ibu ya? Tuh. Nah, kuncinya RAK tadi itu harus bagus, Bapak. Tadi sudah berbincang juga dengan Bu Kaban. Sebenarnya kalau RAK itu sudah bagus, nggak perlu SPD. Sebenarnya. Itu ke depan. Nggak perlu SPD. Kalau RAK-nya udah bagus. Nah sekarang masalahnya, Pak, bagaimana jika ada kebutuhan yang harus dibayarkan tidak ada di SPD-nya? Ya gampang. Buka pergeseran, nomor perkadanya sama, maka RAK-nya akan kebuka kembali. Edit RAK-nya. Keluarin SPD baru. Itu. Strateginya begitu aja. Pergeseran boleh berapa kali? Sesuka hati. Sesuka hati. Kalau ganti perkada, ya diganti nomor perkadanya. Kalau enggak ganti perkada, ya enggak usah ganti perkada yang lama. Enggak usah dibuat perkada baru. Kalau perkadanya baru, harus dibuat perkada baru. Nah itu. Simpel sebenarnya, Ibu. Kalau kita mau melah, ya. Memang Bapak Ibu sekalian, di regulasi itu ada yang mengatakan bahwa pergeseran tanpa perkada itu ada, memang, ya. Yang diserahkan sebagian kepada PA, sebagian kepada PUD atau PPKD. Nah itu belum kami laksanakan. Kenapa? Secara regulasi pergeseran tadi itu diaturnya di bab anggaran. Paham ya Ibu ya? Bab anggaran. Nah, sementara yang dimaksud perubahan tanpa perkada tadi itu adalah perubahan bukan APBD, perubahan DPA. Sedangkan DPA-nya itu tidak ada di bab anggaran, DPA-nya ada di bab penatausahaan. Nah, karena masih begini, saya biarin dulu. Kalau sudah klik duduk benar nih, nah, saya kerjain. Kalau itu sudah, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pergeseran itu ada dua, pergeseran perkada, pergeseran non perkada. Pergeseran non perkada itu ada di penatausahaan. Tidak ada di anggaran yang geser-geser sedikit pun tanpa perkada, itu tidak ada cerita. Ya. Nah untuk yang satu tadi itu saya buka memang kami belum, karena belum duduk tadi itu Bu, takut salah.
Ini prakteknya. Ya. Perkembangan di tahun 2022 ini, Bapak Ibu sekalian, untuk hapus-hapus dokumen SPP, SPM, itu bisa dilakukan sendiri oleh yang membuat. Kalau belum divalidasi. Kalau sudah divalidasi, yang jangan. Sudah divalidasi kok dihapus. Pak, tapi kan manusia tempatnya salah. Ya itu memang yang buat ini juga manusia. Nah, salah terus, repot ini nantinya. Nah, apalagi nanti kalau di SP2D. Jadi saya sudah cerita di ruangan bukapan, SP2D ini bahaya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat penerapan SIPD, baik di anggaran maupun di penatausahaan. Nah, untuk anggaran yang sudah berjalan sampai tahun 2022 ini, apakah sudah sempurna? Belum, Bapak Ibu. Masih banyak fitur yang tidak dimanfaatkan oleh daerah. Sehingga, contoh misalnya, nggak tahu di Sumatera Barat nih Bu, inspektorat. Tadi kita bicara tentang review RKA. Itu inspektorat bisa mereview RKA lewat sistem kok. Sudah direview belum? Oleh inspektorat. Online lewat sistem, lewat akunnya inspektur dan kawan-kawan. Inspektur pembantu, auditor, bisa dikasih login untuk melakukan review. Kapan review bisa dilakukan? Sejak RKPD. Inspektorat itu bisa. Apakah itu sudah dimanfaatkan? Saya cek di seluruh Indonesia, ya enggak sampai 10 daerah yang memanfaatkan. Ya. Kalau itu bisa dimanfaatkan, itu akan menambah kualitasnya APBD. Kemudian review dari teman-teman PBJ. Di sini apa namanya? PBJ apa namanya di sini? PBJ ya? Nah, review dari teman-teman PBJ untuk melihat pemaketan yang disusun oleh SKPD di setiap rincian subkegiatan. Itu juga bahkan belum ada yang menggunakan seluruh Indonesia. Padahal itu ada menu itu. Nah itu mohon mungkin kalau tahun 2023 sambil berproses semakin lama semakin baik, itu bisa dimanfaatkan ya user-user itu tadi untuk melakukan review. Nah, karena kalau Bapak Ibu cetak RKA atau cetak DPA, pasti di bawahnya itu ada catatan-catatannya mestinya, kolom-kolom catatan, tapi tidak pernah terisi. Sebenarnya terisinya dari review tadi. Dan berita acara review yang dilakukan oleh inspektorat dan PBJ itu menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari RKA. Jadi kalau ada pemeriksaan, misalnya begini, inspektorat sudah mereview, Bu Kaban BPKAD, kenapa kok beli makanan banyak sekali? Jangan beli sampai 100, beli 50 saja. Itu misalnya gitu ya, reviewnya. Tapi tetap nggak dirubah, tetap 100. Terus maka inspektorat sudah bilang, saya sudah ingatkan loh. Datanya ada di sistem. Yang diingatkan oleh inspektorat tadi. Nah, tapi kalau inspektorat tidak mereview, maka dianggap bahwa inspektorat setuju. Nah, sudah tidak musim Bapak Ibu. SKPD ngeprint RKA dikirim ke inspektorat. Masih begitu? Nah, desa Bapak Ibu. Tidak zamannya. Inspektorat kalau butuh RKA, seluruh SKPD bisa ngeprint sendiri. Melalui akunnya dia. RKA-nya siapa saja boleh. Mau ngeprint 100 kali boleh. Kan anggarannya inspektorat lebih besar. Kan sudah ditambahi sekian persen toh. Nah itu manfaatkan. Iya. Jangan dipakai untuk perjalanan dinas sama. Nah, itu sudah kita pikirkan sampai